Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-aslu thalith anna al-insana la yakhfa annahu yuhibbu nafsahu wa la yakhfa annahu qad yuhibbu ghayrahu li ajli nafsihi. Wa hal yatasawwaru ay yuhibba ghayrahu li dhatihi la li ajli nafsihi. Hadza mimma qad yushkilu 'ala ad-du'afa hatta yazunnuna annahu la yatasawwaru ay yuhibbal insanu ghayrahu li dhatihi ma lam yarji' minhu hazzun ila al-muhibb siwa idraki dhatihi. Wal haqqu anna dhalik mutasawwarun wa mawjud, fal nubayyin asbabal mahabbah wa aqsamaha. Wa bayanuhu annal mahbubal awwal 'inda kulli hayyin nafsuhu wa dhatuhu, wa ma'na hubbihi li nafsihi anna fi tab'ihi mailan ila dawami wujudihi wa nufratan an adamihi wa halakihi, li'anna al-mahbuba bitab'i huwal mula'im lil muhib, wa ayyu shay'in atammu mulama'atan min nafsihi wa dawami wujudihi, wa ayyu shay'in a'zamu mudaddatan wa munafaratan lahum min adamihi wa halakihi. Falidzalika yuhibbul insan dawamal wujud wa yakrahul mauta wal qatl, la li mujarradi ma yakhafuhu ba'dal maut wa la li mujarradil hadari min sakaratil maut, bal law ikhtutiba min ghairi alamin wa umita min ghairi sawab wa la iqab lam yarda bih wa kana karihan lidzalik. Wa la yuhibbul mauta wal adamal mahdha illa limuqasati alamin fil hayat ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Asal yang ketiga daripada hakikat mahabbah, pokok yang ketiga daripada hakikat cinta, bahwasanya manusia itu tidak tersembunyi, artinya tidak tersamar. Maksudnya adalah jelas, bahwasanya manusia itu jelas bahwa dia mencintai dirinya sendiri. Itu sudah kada ragu-ragu lagi, sudah kada samar tersembunyi lagi, bahwa kita ini mencintai diri kita sendiri. Dan tidak tersembunyi juga, artinya telah jelas pula. Kadang-kadang manusia itu mencintai orang lain. Bahwa kita ini kadang-kadang bisa mencintai orang lain karena demi dirinya sendiri. Jadi manusia itu mencintai dirinya sendiri
kalaupun ada manusia itu mencintai orang lain, maka itu demi dirinya sendiri. Artinya, kalau kita ini ada mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu ada manfaatnya dengan diri kita. Pasti sesuatu itu berguna untuk diri kita. Jadi hakikatnya adalah manusia itu mencintai dirinya sendiri juga ngarannya. Kalaupun ada mencintai orang lain, tapi ujung-ujungnya manfaatnya sagan diri seorang juga. Dan tidak tersembunyi juga kadang-kadang ia manusia mencintai orang lain. Kenapa dia mencintai orang lain? Karena demi dirinya sendiri. Artinya untuk inya seorang juga. Contohnya, kalau kita mencintai diri kita, itu sudah mengerti, kita paham. Kita pasti cinta lawan diri kita. Nah, mencintai yang lain, tapi untuk diri. Seperti mencintai makanan umpamanya. Kenapa kita mencintai makanan itu? Karena nyaman sagan kita makan. Nah, kembalinya kepada diri kita juga. Kenapa kita mencintai duit? Karena dengan duit tuh kawa aku batu tukar, ujung-ujungnya sagan seorang juga. Nah, kenapa kita mencintai bini? Kenapa bini mencintai laki? Nah, bini mencintai laki karena laki memberikan nafkah, karena laki melindungi. Ujung-ujungnya ya sagan diri seorang juga. Nah, si laki mencintai bini karena bini nyaman, ada bini, ada yang memasak akan, ada yang menapasakan baju, ada yang menggani. Ujung-ujungnya sagan diri seorang juga. Nah, jadi manusia itu mencintai dirinya. Kalaupun ada dia mencintai orang lain, tapi sagan inya juga. Nah, sagan inya juga. Kenapa kita mencintai kendaraan, mencintai sayang lawan sepeda motor? Karena kita nyaman. Nah, yang nyaman iya kita juga. Jadi sebenarnya yang dicintai itu adalah diri kita. Yang sebenarnya dicintai adalah diri kita. Orang kisah mencintai bini, kisah mencintai laki, kisah mencintai apa? Apakah bujurannya mencintai ini tuh? Amun bininya sudah kada kau lagi apa-apa, atau lakinya sudah kada kau lagi menafkahi, lakinya sudah uyuh, lakinya sudah kada kau dimanfaatkan lagi, masihlah cinta lawan lakinya itu. Nah, umumnya manusia itu punya tabiat bahwa dia kalau mencintai orang lain itu tabulik sagan inya juga manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan dan tidak tersembunyi juga kadang-kadang ia mencintai orang lain, tapi karena demi dirinya sendiri. Dapatkah tergambar manusia mencintai orang lain karena zatnya, tidak karena dirinya sendiri? Bisakah tergambar terjadi orang itu mencintai selainnya karena memang selainnya itu bukan untuk dirinya? Bisakah kita mencintai sesuatu yang tidak menguntungkan untuk diri kita? Nah, kayak itu. Bisakah kita mencintai sesuatu yang kadang memberi manfaat apa-apa kepada kita?
Bisalah kita mencintai itu. Ini termasuk sesuatu yang sulit dijawab, sulit atas orang-orang yang lemah akalnya, yang lemah daya tangkapnya. Sehingga mereka, orang-orang yang lemah pahamannya, lemah akalnya, menyangka bahwasanya itu tidak terupa, tidak terwujud, tidak terjadi. Manusia mencintai orang lain demi orang lain itu, selama dari orang lain itu tidak kembali keuntungan kepada orang yang mencintai selain mengetahui dirinya sendiri, maksudnya diri orang lain tersebut. Orang-orang yang berakal lemah, berpahaman sempit, inya berpendapat bahwa manusia itu kada terupa, kada terjadi mencintai sesuatu yang kada menguntungkan lawan dirinya. Manusia itu kada mencintai sesuatu nang kada ada manfaat lawan dirinya. Ini pemahaman orang-orang yang lemah akalnya. Jadi manusia itu hanya bisa mencintai sesuatu nang ada manfaat diambilnya. Manusia itu hanya bisa mencintai sesuatu, baik itu manusia atau lain manusia, nang keuntungannya kembali kepada dirinya. Nah, apabila sesuatu itu kada menguntungkan bagi dia, sesuatu itu kada bermanfaat bagi dia, maka dia kada akan bisa mencintai itu. Nah, ini pemahaman oleh orang-orang yang akalnya sempit, pahamnya sempit. Artinya nang berpikir hanya sakilas, nang berpikir hanya sekali. Apa menyayangi sesuatu nang kada ada gunanya, apa mencintai sesuatu nang kada ada manfaatnya. Yang benar, yang bujur, bahwa yang demikian itu terupa dan terwujud. Itu nang bujur. Kalau kita berpaham dengan sebenar-benar pemahaman kita, kita berakal yang baik, maka itu terupa, terwujud, terjadi, bahwa manusia itu bisa mencintai sesuatu nang kada menguntungkan untuk dirinya. Manusia itu bisa mencintai sesuatu nang kada memberi manfaat lawan inya. Ini kisah manfaat duniawi dulu. Lain masalah pahala itu jangan dipikirkan, ini masalah duniawi. Bisa terjadi bahwa kita mencintai sesuatu yang kadang menguntungkan lawan kita. Itu bisa terjadi. Nah, ini pendapat yang benar, pendapat orang yang berpaham luas. Maka hendaklah kita terangkan, ujar Imam Ghazali, akan sebab-sebab cinta dan pembagian-pembagiannya. Ini Imam Ghazali mengupas per kalimat, karena yang kita cari, yang kita tuntut itu adalah mahabbatullah. Artinya apa? Cinta Allah. Tentu dibahas dahulu apa pengertian cinta, nah, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan cinta itu yang sebenarnya. Nah, jadi sini membahas, sebelum membahas mencintai Allah, sini membahas dahulu cinta itu macam apa, Allah itu macam apa kaina, sehingga terjadi mahabbatullah, cinta kepada Allah.
mun orang kada paham tentang cinta, kayak apa hendak mencintai Allah. Nah, jadi pahami dahulu arti cinta itu. Penjelasannya adalah bahwasanya yang dicintai pertama-tama pada setiap yang hidup itu dirinya sendiri dan zat sendirinya. Yang paling dicintai oleh manusia dan yang pertama-tama dicintai oleh manusia itu adalah dirinya sendiri. Ini bicara tentang tabiat, bicara tentang tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah pertama-tama mencintai dirinya sendiri. Arti kecintaannya pada dirinya sendiri adalah bahwa pada tabiatnya itu ada kecenderungan kepada terus-menerus adanya diri dan lari dari tidak adanya diri dan kebinasaannya. Nah, itu maksudnya. Maksudnya kita ini mencintai diri kita tuh kayak apa? Artinya kita ini hendak, kita ini kapingin bahwa diri kita ini ada terus menerus. Ada terus menerus. Sempurna terus menerus. Sihat terus menerus. Bahagia terus menerus. Nah, itu tabiat manusia. Tabiat manusia adalah cinta kepada dirinya. Yang nomor satu yang dicintainya dirinya. Mencintai dirinya itu apa maksudnya? Inya menghendaki bahwa dirinya itu selalu ada kada bematian. Nah, dan manusia itu karena dia cinta kepada dirinya, maka dia lari, maka dia menolak terhadap sesuatu yang bisa membahayakan keadaan dirinya. Karena sayang lawan dirinya. Melihat api parak bisa bukainya. Kenapa? Karena membegana bisa hilang diri, bisa mati. Melihat ada binatang buas buka. Kenapa? Ini bisa membahayakan dirinya. Melihat ada sesuatu nang nyaman, nang baik, mengapung, mendatangi. Kenapa? Karena itu adalah melezatkan, menyamankan dirinya. Nah, itu pengertian cinta diri itu. Kita mencintai diri kita. Tabiat sudah itu. Kada kawa dirubah. Itu tabiat manusia. Mencintai diri kita. Arti mencintai diri kita kayak apa? Kita hendak bahwa diri kita ini ada terus menerus dan kita lari, buka, menolak daripada sesuatu yang membahayakan kekalnya diri kita, yang membahayakan rusaknya diri kita. Karena yang dicintai dengan watak tabiat itu adalah yang mencucuki bagi yang mencintai. Karena yang dicintai itu menurut tabiat kita nih, sesuatu yang cocok lawan kita. Yang kita cintai itu adalah sesuatu yang cocok lawan kita. Itu tabiat kita, tabiat manusia. Inya mencintai sesuatu yang cocok lawan inya.
sesuatu manakah yang lebih sempurna kecucukannya daripada dirinya sendiri? Nang paling cucuk lawan kita, nang paling akur lawan kita, iya diri kita. Kita hendak menggincui diri kita, gincui, ada menolaknya digincui. Hendak dipupuri diri kita, adalah menolaknya dipupuri, kada menolak. Hendak diminyaki rambutnya, adalah menolak, kada ada. Jadi diri kita ini menurut lawan kita, lalu kita cintai. Amun orang lain kita minyaki, bisa kada mau. Orang lain kita sabuni, bisa kada mau. Orang lain ini bisa kada mau. Nah, makanya orang yang paling cocok lawan kita itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita sangat cinta lawan diri kita ini. Nah. Sesuatu manakah yang lebih sempurna kecucukannya daripada dirinya sendiri dan daripada kelangsungan wujudnya, artinya adanya diri sendiri itu. Dan sesuatu manakah yang lebih besar perlawanan dan larinya daripada tidak adanya dan kebinasaannya. Sesuatu yang pertama kita selamatkan tentu diri kita. Tentu diri kita. Umpamanya kita ini mahambin barang, nah, barang sil hibak di awak nih, duit, dihambin duit, imbah itu dikapung oleh perampok, berpuluh-puluh perampoknya mengapung hendak membunuh kita. Amun rangsil kunini kada kulapas, aku kada kawal laju buka. Manusia pada tabiatnya pasti melapas lawan rangsil yang berisi duit itu supaya kawal laju buka demi selamat dirinya. Kenapa? Karena manusia itu lebih sayang kepada dirinya daripada hartanya. Api umpamanya, nah, antara dua, bila kada sepeda motorku dimakan api, diriku dimakan api, mana akunnya? Manusia yang punya tabiat normal hakun mengorbankan sepeda motor dimakan api asal seorang jangan kena api. Itu manusia normal, manusia yang punya tabiat selamat. Inya wani mengorbankan apa aja asal dirinya selamat. Nah, itu contoh bahwa kecintaan kita kepada diri kita. Dan sesuatu manakah yang lebih besar perlawanan dan larinya daripada tidak adanya dan kebinasaannya. Artinya amun inya pacang binasa, apapun ditinggalkannya asal inya selamat. Nah, itulah tabiat manusia, karena memang manusia itu paling cinta kepada dirinya sendiri. Didatangi perampok umpamanya, di perampok, sini jam tangan ikam, sini utas ikam, beli ikam kada mengunjuk, kutatak tangan, berapa aja utas jam tangan larangnya tak unjuk kita, asal tangan jangan ditataknya. Kenapa? Karena tangan ini adalah diri kita, tentu lebih kita cintai daripada harta benda itu. Nah, itu tabiat manusia. Karena yang demikian manusia mencintai terus menerus ada. Nah, manusia itu mencintai terus menerus ada, artinya manusia itu kepingin selalu hidup, selalu hidup. Dan tidak menyukai kematian dan terbunuh. Manusia itu kada suka mati, kada suka terbunuh. Kenapa? Karena mau mati kada ada lagi dirinya.
sedangkan ingin cinta kepada dirinya. Nah, jadi manusia itu suka hidup selamanya dan kada katuju mati atau terbunuh. Kenapa manusia itu kada katuju mati? Tidak semata-mata karena apa yang ditakuti setelah mati, bukan itu. Tidak semata-mata karena apa yang ditakuti setelah mati. Kenapa kita kada hakun mati? Takutan lawan neraka. Itu kada itu alasannya sebenarnya. Dan tidak karena semata-mata takut dari sakaratul maut. Bahkan jikalau ia disambar dengan tanpa kesakitan dan dimatikan dengan tidak diberi pahala dan tidak disiksa, niscaya ia manusia tidak riba dengan yang demikian. Kemakun lah mati, sok surga kada, sok neraka kada hakun juga. Kenapa? Karena sayang lawan dirinya. Dan ia tidak menyukai bagi yang demikian. Dan ia tidak menyukai kematian dan ketidakadaan, melainkan karena menyandang kepedihan sakit dalam hidup. Nah, kecuali orang nang sakit menyandang dalam hidup, orang nang kada tahan menanggung penderitaan hidup, nah itu nang bisa mau mati. Aku baik mati mun ka ini kebanyakan musibah, kebanyakan macam-macam, aku hakun mati. Nah, kecuali orang macam itu nang hakun mati, nang sudah kada kasandangan lagi penderitaannya. Dan bila mana ia dicoba dengan bala, maka yang dicintainya adalah hilangnya bala tersebut. Kalau orang tuh diberi Tuhan bala bencana, nang dicintainya adalah hilangnya bala itu. Nang dikapingininya adalah hilangnya bala itu. Maka apabila ia mencintai tidak ada, niscaya ia tidak mencintainya karena ia tidak ada. Bahkan padanya itu hilangnya bala. Amun orang tuh karena bala lalu inya hendak mati, inya bukan mencintai mati sebenarnya, tapi karena kada tahan menyandang bala itu. Maka kebinasaan dan ketidakadaan itu dibenci. Setiap manusia yang normal tabiatnya, setiap manusia yang normal akalnya, itu membenci kebinasaan dan ketidakadaan. Dan terus menerus ada itu dicintai. Dan terus menerus ada itu dicintai, diingini oleh manusia. Dan sebagaimana bahwa terus-menerus ada itu dicintai, maka kesempurnaan ada juga dicintai. Hidup itu dicintai oleh manusia, maka kesempurnaan hidup pun dicintai juga oleh manusia. Sempurnaan hidup kayak apa? Seperti sehat, anggota tubuh berfungsi seluruhnya, duit ada, makanan ada, kendaraan ada, tempat tinggal ada, itu kesempurnaan hidup. Nah, berhubung manusia ini mencintai hidup, otomatis ia mencintai kesempurnaan hidup itu. Karena kekurangan itu menghilangkan bagi kesempurnaan. Kekurangan itu menghilangkan bagi kesempurnaan. Dan kekurangan itu adalah ketiadaan dengan disandarkan kepada kadar yang hilang.
dan itu kebinasaan yang dibandingkan kepadanya. Kebinasaan dan ketidakadaan itu dibenci pada sifat-sifat dan kesempurnaan wujud, sebagaimana ia dibenci pada asal pokok zatnya sendiri. Ia membenci ketiadaan dirinya, otomatis dia pun membenci kepada sesuatu-sesuatu yang membawa kepada ketiadaan dirinya. Adanya sifat-sifat kesempurnaan itu dicintai. Adanya sifat-sifat kesempurnaan itu dicintai. Sihat dicintai, duit dicintai, kendaraan dicintai. Sebagaimana terus-menerus, sebagaimana hidup pokok ada itu dicintai. Ini adalah naluri pada tabiat-tabiat manusia dengan hukum sunnatullah. Ini sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah demikian, bahwa manusia itu pertama-tama dia adalah mencintai dirinya sendiri. Arti mencintai diri sendiri adalah ingin selalu ada, ingin selalu hidup. Dan manusia itu pada tabiatnya kada katuju lawan kematian, ketidakadaan. Apabila manusia itu mencintai hidup, mencintai terus-menerus ada, otomatis manusia mencintai kesempurnaannya, sesuatu yang menyempurnakan hidupnya, yang menyempurnakan keberadaannya, dan membenci segala kekurangan-kekurangan yang bisa membahayakan kepada hidupnya atau keadaannya itu. Nah, itu sudah tabiat manusia yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, artinya dan engkau tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnatullah. Sunnatullah itu kada kawa dirubah lagi dah. Dengan demikian, maka yang dicintai pertama bagi manusia adalah zatnya sendiri. Kemudian keselamatan anggota tubuhnya, itu yang dicintai. Kemudian keselamatan hartanya, anaknya, keluarganya, dan teman-temannya. Maka anggota-anggota tubuh itu dicintai dan keselamatannya itu dicari, karena kesempurnaan wujud, kesempurnaan hidup, kesempurnaan ada, dan berkekalannya hidup atau ada itu tergantung kepadanya. Harta itu dicintai karena harta itu juga sebagai alat pada terus-menerusnya wujud hidup dan kesempurnaannya hidup. Kita mencintai duit bukan karena duitnya itu kita cintai, tapi karena manfaat yang ada di duit itu bisa menyempurnakan hidup diri kita. Nah, itu yang sebabnya kita cinta kepada duit itu. Maka manusia itu mencintai hal-hal ini bukan karena bendanya ini, bukan karena bendanya, akan tetapi karena keterikatan keuntungannya pada kekalnya wujud dan kesempurnaannya dengan hal-hal tersebut. Sehingga manusia itu mencintai anaknya, sekalipun ia tidak memperoleh keuntungan daripadanya.
Bahkan ia menanggung kepayahan karena demi anak itu. Anak ini untungnya kadada, payahnya banyak, tapi tetap cinta kepada anak. Kenapa sebabnya? Karena anak itu akan menggantikannya dalam wujudnya sesudah tiadanya. Karena anak ini pengganti kita. Maka pada kekekalan keturunannya itu ada semacam kekekalan baginya. Maka karena berlebih-lebihan kecintaannya untuk kekekalan dirinya, ia mencintai kekalnya orang yang menduduki kedudukannya, seolah-olah ia adalah sebagian daripadanya. Karena ia lemah dari mengharapkan pada kekekalan dirinya selama-lamanya. Manusia ini manakala sadar bahwa inya kada akan hidup selama-lamanya, dan ingat tahu bahwa anak ini akan menggantikannya, lalu dia cinta kepada anak itu, karena anak ini semacam pengganti daripada kekalnya dia. Namun jika ia disuruh memilih antara membunuh dirinya sendiri dan membunuh anaknya, pilih dua, anak mati atau ikam mati. Dan tabiatnya manusia itu masih dalam keadaan normal, niscaya ia mengutamakan kekekalan dirinya daripada kekekalan anaknya. Pasti anak didahulukan yang dibunuh kalau manusia itu punya tabiat nang normal. Karena kekekalan anaknya itu menyerupai kekekalan dirinya dari satu segi, dan tidaklah kekekalan itu, anak itu kekekalan dirinya sendiri secara nyata. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, seorang perempuan menggendong anak. Banjir besar zaman Nabi Nuh sampai ke pinggang, anak diandak ke bahu. Banyu sampai ke bahu, anak andak ke kepala. Banyu sampai di kepala, anak andak di batis, berjajak di anak. Nah ini manusia itu lebih mencintai dirinya daripada orang lain, walaupun orang lain itu adalah anaknya. Nah demikian pula kecintaannya kepada kerabatnya dan keluarganya itu kembali kepada kecintaannya untuk kesempurnaan diri. Karena ia melihat dirinya akan menjadi banyak dengan mereka, menjadi kuat dengan sebab mereka, dan menjadi bagus dengan kesempurnaan mereka. Karena sesungguhnya keluarga, harta, dan sebab-sebab luar itu seperti sayap yang menyempurnakan pada manusia. Dan kesempurnaan wujud, kesempurnaan hidup, dan terus-menerusnya itu dicintai secara pasti sebab tabiat manusia. Dengan demikian, yang dicintai pertama bagi manusia, bagi setiap yang hidup, adalah zatnya sendiri. Kesempurnaan zatnya dan berkekalannya itu semua, dan yang tidak disukai baginya adalah lawan itu semua. Maka inilah permulaan sebab-sebab cinta tadi. Nah, jadi kita akan dilatih, akan dilajari bagaimana cara supaya kekuatan akal itu merubah tabiat, mengatasi tabiat. Kan ada hukum akal, ada hukum tabiat, ada hukum adat. Nah kalau tabiat ini berlaku, manusia itu pasti mencintai dirinya sendiri lebih daripada orang lain. Itu tabiat. Nah apakah tabiat ini kayaknya bisa diatasi oleh akal?
sehingga kita bisa mencintai siapa yang mesti pertama dicintai, siapa yang nomor 2 dicintai, siapa yang nomor 3 dicintai. Nah, sesuai dengan tuntunan akal, karena akal ini adalah makhluk Allah yang ada dalam diri kita, yang mana si akal ini makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebab yang kedua pulang, kenapa kita mencintai, itu sebabnya. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.